Tapi ada premis. Anda mengajukan permintaan kepada saya. Isinya tidak bisa melibatkan dua orang lainnya, kalau tidak saya akan sangat malu. Kata-kata Su yang membuat ketiga pangeran tertawa tak berdaya lagi. Oke, Yang Mulia benar-benar bijaksana. Jangan khawatir, saya pikir ini akan menjadi kerjasama yang sangat membahagiakan. Pada saat yang sama, Ling Qingsu telah membawa beberapa ahli dari Tianlanzong ke langit di atas Tianwuzong. Angin meniup jubah mereka, dan semua orang tampak serius dan menatap langit di bawah. Lebih dari selusin sekte budidaya di bawah komando Kabupaten Tianwu telah mengirim guru yang sesuai ke sini bagi mereka. Disinilah manfaat terbesar dari berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kita harus tahu bahwa Tianwuzong telah beroperasi di Kabupaten Tianwu selama bertahun-tahun dan selalu menduduki posisi sekolah pertama di Kabupaten Tianwu. Latar belakang mereka tidak terbayangkan. Sekarang ada kesempatan untuk membagi mereka secara terbuka. Semua orang sudah bersemangat untuk mencoba. Membunuh. Wajah Ling Qingsu dingin dan dingin. Meskipun dia cantik, sulit untuk menahan arogansi tuanku seperti seorang ratu saat ini. Dengan perintah, orang-orang kuat dari lebih dari 10 urat kekuatan kultivasi Kabupaten Tianwu berkerumun dan mulai mendatar dari segala arah. Tianwuzong, sekte bela diri pertama ini, yang membenci Kabupaten Tianwu selama 100 tahun, akan berubah menjadi kuburan. Teriakan mengerikan dari pembunuhan dan kesombongan pembantaian yang sembrono melampiaskan, banyak pembudidaya sekte Tianwu akan mati, dan darah terbang hampir menutupi setiap sudut sekte. Perlu disebutkan bahwa, karena banyak ahli ranah Dongtian Tianwuzong berlindung di Tianlanzong dan menjadi bawahan Ling Qingsu, di bawah bimbingan mereka, barisan Tianlanzong pertama kali mencapai rumah harta warisan Tianwuzong. Ya Tuhan, Zhao Tianxun ini benar-benar bukan sosok yang sederhana. Dia telah mengembangkan sekte Tianwu ini menjadi sekte yang kuat dalam 100 tahun. Dengan begitu banyak harta warisan dan rahasia latihan, itu cukup untuk meningkatkan latar belakang Tianlanzong ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak murid tua dari sekte Tianlan benar-benar tercengang, merasa dari hati bahwa nadi ini benar-benar kaya. Sejak saat itu, gelombang pencarian tak terkendali dan panik secara resmi dimulai. Setelah ratusan hari para biksu Lanzong mengisi perut mereka, di bawah bimbingan Ling Qingsu, sejumlah besar material dikirim ke kapal roh dan berbagai ruang penyimpanan. Itu untuk menghilangkan lebih dari 70% dari pembuluh darah ini. Ketika selusin pembuluh darah lainnya ditemukan di sini, harta di gudang pada dasarnya ditinggalkan oleh sekte Lan Surgawi. Tapi meski begitu, Vena masih cukup bersemangat, bahkan bahan yang tidak dibutuhkan Sky Lanzong ini merupakan keuntungan besar bagi mereka. Terlebih lagi, mereka bisa datang dan berbagi secangkir bubur, yang sudah menjadi hadiah terhebat dari Tianlanzong. Ahahaha, mulai hari ini, kita tidak perlu lagi melihat kedipan mata Tianwuzong. Hebat, berkat kekuatan besar leluhur Suyang, kami dapat memiliki kehidupan yang baik hari ini. Sekarang kami adalah pedagang terbaik di Kabupaten Tianwu, dan kami memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan dinasti Daxia. Maafkan mereka untuk sekolah lain. Jangan berani marah pada kami. Petik 2. Dalam perjalanan kembali ke sekte itu, para prajurit Sky Lanzong semua menunjukkan kegembiraan mereka di wajah mereka, tetapi Tuan Ling Qingsu tampak tenang. Jangan senang terlalu dini, bersiaplah untuk bahaya di masa damai. Benar-benar berpikir bahwa mobil dinasti Xia besar sangat bagus. Belum lagi, Anda seharusnya melihat pemandangan ketiga pangeran yang memperebutkan kekuasaan. Tidak peduli sisi mana yang didukung. Ketiga orang ini, mereka tidak. Pilihan terbaik untuk sekte Tianlan kita, bagaimana menghadapinya tergantung pada leluhur Suyang. Singkatnya, tantangan yang akan kita hadapi di masa depan hanya akan lebih parah. Petik 2. Pernyataan Ling Qingsu sama sekali tidak mengkhawatirkan dan menakut-nakuti mereka. Seperti kata pepatah, semakin besar panggung, semakin besar fondasi dan energi yang dibutuhkan. Jika kekuatan tidak cukup, lawan setingkat dinasti Xia besar akan muncul di masa depan. Tianlanzong hanya akan menjadi lebih berbahaya. Ling Qingsu selalu mengerti satu hal. Tianlanzong tidak boleh bergantung pada Su Yang untuk segalanya. Nenek moyang itu pasti bukan benda di kolam. Dia pasti akan naik ke puncak 9 hari dan membangkitkan situasi dunia nyata, bukankah dia tinggal lama sama sekali? Hanya dengan meningkatkan kekuatan sendiri adalah cara terbaik untuk melindungi Tianlanzong. Setelah Su Yang mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga pangeran, dia membawa Huang Tian kembali ke sekte Tianlan. Dia memikirkannya. Pertama,
Beberapa tetua alam surga gua yang telah menyerah dari Tian Wuzong telah diselesaikan, dan Su berada di posisi yang sama dengan Tian Wuzong sebelumnya, sehingga mereka tidak memiliki niat yang berbeda. Pada saat yang sama, untuk berjaga-jaga, Su yang juga diam-diam memasang kuk jiwa pada semua orang, baik di dalam maupun di luar. Yang disebut kuk jiwa adalah teknik yang mirip dengan segel mantra. Setelah berhasil ditanam, Su yang akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati ini. Jika orang-orang ini benar-benar memiliki niat berbeda di masa depan dan ingin melakukan sesuatu, Su yang hanya perlu menggerakkan jarinya sedikit, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, bahkan jika dipisahkan oleh dunia, kuk jiwa target akan pecah berkeping-keping. Benar-benar mati. Teknik ini juga secara khusus dilakukan oleh Su yang untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa nasib orang-orang ini sepenuhnya ada di telapak tangannya. Jika Anda ingin dia mati, biarkan dia mati. Setelah mengurus urusan di sekte tersebut, Su yang memfokuskan seluruh energinya untuk membangkitkan Bai Liansui. Dia pertama kali meminta Huang Tian untuk mencari harta karun terbaik dari Yin hingga dingin di seluruh wilayah Daqi, sambil menunggu kabar dari ketiga pangeran. Setelah dua media kebangkitan penting Lian Kuan dan Xuan Bing siap, Su yang akan dengan kondisi dasar untuk membangkitkan Bai Lixue. 5 hari kemudian, garis besar Huang Tian tiba-tiba muncul di depan Su Yang. "Kakak, saya menemukan tempat yang memenuhi persyaratan Anda." Di dasar lembah Hanying di perbatasan Qi, terdapat air terjun besar yang sudah bergelombang selama ribuan tahun, bernama air terjun Yuntian Fei. Ada gua stalaktit yang tersembunyi di bawah air terjun ini, yang jarang terlihat sepanjang tahun. Saat ini Su yang dibawa ke tempat seperti itu oleh Huang Tian. "Hei, bos macam apa? Bisakah kamu memenuhi kebutuhanmu?" Su yang memandang Huang Tian dengan bingung, "Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat menemukan tempat seperti itu karena Anda. Mari kita bicara, bagaimana Anda berencana untuk memberi saya hadiah?" Huang Tian menatap Su yang dengan senyuman di wajahnya. "Jangan khawatir, saat aku membangkitkan Bai Liansui, aku akan memberimu kejutan besar." Huang Tian dengan marah menyentuh hidungnya, selalu merasa bahwa dia diberi rutinitas oleh Su Yang, monster tua, tetapi karena bos berkata demikian, tentu saja dia tidak bisa menyangkal apapun, dia hanya bisa mengakui takdirnya dan merentangkan tangannya. Mereka berdua melangkah ke dalamnya. Gua di bawah air terjun yang mirip dengan gua tirai air ini sangat rapi. Meja batu dan bangku-bangku tersedia semua. Sepertinya sudah lama sekali datang ke sini. "Hah, bos, lihat dinding gua ini, kok kelihatannya ada jejak aura pedang." Kata-kata Huang Tian berhasil menarik perhatian Su Yang. Melihat orang ini melangkah maju untuk melihat lebih dekat, dia dengan lembut menyentuh telapak tangannya ke dinding batu. Setelah perasaan sedingin es, aura tajam seperti ujung pedang menghantam telapak tangannya. "Oh," sudut mulut Su Yang tersenyum, dan dia langsung tertarik. Di antara jari-jarinya, aura yang sangat keras dan mendominasi meledak dan menghantam permukaan dinding batu. Gemuruh. Aura tirani meletus secara sembarangan, menyebabkan seluruh gua di bawah air terjun bergoyang dengan keras, diikuti oleh pecahan batu berbintik-bintik yang jatuh, mengungkapkan tulisan niat pedang yang tak tertandingi. Gua Nyun Jianyi. 4 karakter besar yang bersinar ada di bagian atas semua halaman, dan setiap karakter berisi sajak Tao yang sangat solid dan kuat. "Ho, aku tidak menyangka masih ada master yang meninggalkan warisan di sini. Sepertinya kita masih memiliki keuntungan yang tidak terduga." Huang Tian tahu bahwa Rana Su yang tidak kalah dengan orang ini sama sekali, tetapi melihat keadaan Su yang saat ini, jelas bahwa dia secara naluriah telah mengintegrasikan dirinya ke dalam niat pedang ini. Jejak kendo yang megah dan megah pada saat ini menyerupai gelombang ceroboh yang berjatuhan, secara naluriah membanjiri pikiran Su Yang, dan bertabrakan sengit dengan warisan yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Ini bisa dianggap sebagai permainan spiritual antara dua pria yang sangat kuat. Samar-samar, di kedalaman pengetahuan Su Yang tentang laut, tampaknya ada cahaya pedang besar yang mampu membalikkan awan dan hujan, mengaduk situasi di dunia spiritualnya. Su Yang mengandalkan basis kultivasinya yang menakjubkan untuk menghadapinya dalam proses ini, dia terus-menerus menelan dan mencerna sentimen yang diteruskan cahaya pedang ini kepadanya. Tanpa diduga, kesadaran ini memungkinkan Su Yang menghabiskan 7 hari dan 7 malam tanpa bergerak. Akhirnya, pada saat tertentu, Su Yang tiba-tiba membuka matanya penuh dengan ilmu pedang yang tajam. Gemuruh, aura kuat meletus dari tubuh Su Yang tidak dapat ditahan, dan Huang Tian, yang telah tidur nyenyak,
tiba-tiba terbangun. "IX, ada apa? Ada gempa." Mata kaget Huang Tian melebar, dan melihat tulisan Kendo yang telah menghilang di hadapannya, dia menatap Su Yang dengan tidak percaya. "Ya Tuhan, Anda tidak akan sepenuhnya menyerap maksud pedang ini begitu cepat, bukan? Menurut pengamatan saya, ini adalah pencapaian Kendo seumur hidup dari seorang pria kuat terkemuka, dan orang kuat alam Dongtian biasa menginginkannya, untuk sepenuhnya mencernanya. Mereka dengan kecerdasan tinggi harus pergi selama ribuan tahun. Kamu, sesama dari alam pemurnian Qi, sebenarnya hanya..." Petik 2. Huang Tian benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang latar belakang dan pemahaman Su Yang, dan dunia di dalam hatinya benar-benar tidak adil. Orang yang sama, mengapa Su Yang begitu kuat seperti monster? Su Yang juga tersenyum tak berdaya, "Saya hanya menganggap niat pedang ini sebagai lawan saya, dan saya berdiskusi dengannya. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini." "Oh, tidak apa-apa, bukan hal buruk kamu mewarisi Guanyun Kendo ini. Dengan kata lain, kamu telah melihat gua ini, tapi apakah masih memenuhi persyaratanmu?" Su Yang mengangguk, "Sangat bagus, cukup tersembunyi, dan karena air terjun di luar, suhu di sini sangat rendah, cocok dengan ciri fisik Lian Sui. Selama ada kabar dari pangeran ketiga, saya akan membentuk kembali tubuh yang sempurna untuk Bai Lian Sui, untuk menghidupkannya kembali." Petik 2. Suara Su Yang sangat tenang, seolah-olah semua ini bisa dicapai begitu saja. Seperti yang diketahui semua orang, di mata Huang Tian, hidup dan mati adalah gerakan paling luar biasa di dunia, tapi di sini di Su Yang, itu hanya sebuah pekerjaan dalam lingkup kemampuannya. Setelah memeriksa medan, Su Yang dan Huang Tian kembali ke Tianlanzong, hanya untuk menemukan bahwa utusan yang dikirim oleh 3 pangeran telah mengirim 2 hal yang diminta oleh Su Yang ke sekte 2 hari lalu. Itu mereka. Melihat 2 kotak harta karun emas dan giok yang sangat indah di depan pembawa pesan, Su Yang tampak terkejut. "Kembali ke Yang Mulia." Yang Mulia secara khusus mengakui bahwa dia meminta Anda untuk memeriksa dan menerima sesegera mungkin, dan kemudian pergi ke tempat yang ditentukan untuk bertemu dengan Yang Muda. Yang Mulia mengatakan bahwa Anda telah memenuhi permintaannya, janji. Oh, Su Yang sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pangeran ketiga akan membuat permintaannya begitu cepat, tetapi dia mengangguk sambil terkekeh. Buka 2 kotak harta karun emas dan giok secara terpisah, salah satunya disegel dengan air suci mata air teratai, yang sangat jernih, dan sekotak besar mata air bermekaran penuh di tengah bunga teratai es 9 kelopak. Seperti yang diketahui semua orang, teratai es ini adalah inti dari rencana Su Yang untuk membentuk kembali tubuh Bai Lian Sui. Dan 10.000 tahun Xuanbing di peti harta karun lainnya adalah benda yang menarik jiwa yang digunakan dengan Deep Sea Blue Heart. "Lian Sui, tunggu aku, tidak lama lagi kamu akan bisa kembali padaku lagi." Ketika Su Yang mengucapkan kata-kata ini, matanya dengan jelas menunjukkan gerakan dan kasih sayang. Melihat pemandangan ini di mata Ling Qingsu, itu benar-benar membuatnya merasa iri. Dia iri pada wanita yang belum pernah hidup sebelumnya, yang melahirkan dirinya sendiri 10.000 tahun sebelumnya, tetapi tinggal di hati Su Yang selamanya. "Qingsu, tua, leluhur." Su Yang memanggilnya tiba-tiba dan dengan paksa membangunkan Ling Qingsu dari keadaan kebingungan. "Jaga kedua kotak ini untukku. Siapa yang berani bergerak, bunuh tanpa ampun. Aku akan pergi ke pangeran ketiga dulu." Memahami, saat suara itu jatuh, Su Yang sudah naik ke langit, memasuki leher naga emas, dan menghilang di ujung langit. Kali ini, demi keamanan, Su Yang bahkan tidak membawa Huang Tian, dan tinggal di sekte pada saat yang sama, dan pergi menemui ketiga pangeran sendirian. Tempat di mana keduanya bertemu adalah puncak Qinlongya di perbatasan dinasti Xia Besar. Berdiri di tempat ini, Anda dapat melihat ujung utara wilayah Daxia, dan hanya tempat ini yang dapat menonjolkan keagungan luar biasa dari ketiga pangeran. Dari sudut pandang Su Yang, pangeran ketiga adalah pria paling pangeran di antara banyak putra Kaisar Daxia. Terlepas dari rumah kotanya, pria ini dilahirkan untuk menjadi seorang kaisar. Yang Mulia, Su Yang tidak tahu kapan dia datang ke belakang ketiga pangeran, dan tidak ada orang ketiga di ujung tebing. Pangeran ketiga tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi menatap langit dengan begitu serius untuk waktu yang lama. Ketika Yuyu berbalik, matanya penuh harapan ketika dia melihat Su Yang. 3 hari yang lalu,
Ayah Kaisar membuat perintah untuk memimpin pasukan saya ke utara untuk berperang melawan Departemen Kota Beiman milik Raja Utara Xiong Rui untuk sepenuhnya membersihkan perbatasan utara. Hanya dengan kalimat ini, Su yang memahami situasi ketiga pangeran. Bagian utara selalu menjadi ancaman terbesar bagi dinasti Xia besar, dan itu juga merupakan lokasi tanah paling tandus dan pasukan asing yang paling kuat berperang. Meminta ketiga pangeran untuk bertarung secara alami bergantung pada kemampuannya, tetapi justru karena ini, ketiga pangeran terjebak dalam dilema. Jika pertempuran ini menang, Jun Yanda Yue, topi pangeran utara di kepala pangeran ketiga, dapat dengan mudah menjauhkannya dari inti kekuasaan. Jika Anda kalah, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya, itu hanya akan lebih menyedihkan dari ini. Dan inilah tujuan mendasar dari permohonan pangeran ketiga kepada Suyang. Yang Mulia, tolong tunjukkan cara memecahkan permainan. Jika Yang Mulia menginginkan cara untuk memecahkan permainan, saya tidak bisa menahannya. Ketiga pangeran itu tercengang. Dia tahu bahwa jika ada satu orang di seluruh daki yang dapat membantunya, itu adalah Su Yang di depannya. Meskipun saya tidak tahu siapa perencana itu, ini jalan buntu. Yang Mulia ada dalam permainan, bagaimana dia memecahkannya? Hanya dalam beberapa kata, Su Yang membangunkan tiga pangeran yang kebingungan. Yang Mulia bermaksud mengeluarkan saya dari permainan ini. Tetapi sebagai seorang pangeran, nasib saya sulit untuk dihancurkan, bagaimana saya bisa melarikan diri? Su Yang terkekeh, pertempuran pasti akan diperjuangkan. Kemenangan dan kemenangan juga akan menjadi tanda yang kuat dalam penghargaan Yang Mulia. Anda tahu, pangeran dengan prestasi militer tidak diragukan lagi akan menjadi kandidat yang paling sukses. Menurut saya, ahli waris yang berkualitas, harus mampu mengejutkan tentara, mengontrol para menteri, dan melindungi rakyat. Oleh karena itu, pertempuran ini mungkin akan menjadi jalan buntu bagi Yu Chaotang, dan Yu Daxia, sebaliknya, adalah senjata ampuh untuk Yang Mulia kerinduan. Petik 2. Ketiga pangeran itu mendengar kata-kata itu dan tertawa ke langit. Wah, sungguh luar biasa. Yang Mulia membangunkan si pemimpi dengan sebuah kata, itu adalah pola sempit saya. Su Yang menggelengkan kepalanya, setahu saya, pangeran ketiga lahir dalam keadaan dingin, dan ibu kandungnya tidak pernah disukai di istana. Itu tidak sebanding dengan 5 pangeran dari orang tua ratu dan pangeran ke-8 yang lahir pada bulan Oktober oleh selir kekaisaran Sengchong. Anda telah mengalami lebih banyak lagi, setiap langkah seperti berjalan di atas es tipis untuk mencapai hari ini. Terkadang, jika obsesi terlalu dalam, itu akan menjadi belenggu sendiri. Hanya jika Anda belajar melepaskan, Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya ketiga pangeran mendengar kata-kata ini setelah bertahun-tahun, tetapi mereka benar-benar berubah pikiran seperti pencerahan ilahi. Jadi, aku akan memenangkan pertempuran ini dulu. Su Yang tersenyum dan mengangguk, kekuatan kultivasi Northern Territory sangat dalam dan tidak bisa diremehkan. Saya tidak tahu kapan Yang Mulia berencana mengirim pasukan. Dalam 7 hari, 300.000 pasukan akan meninggalkan hutan belantara utara. Itu bagus. Aku akan menyapu semua sekte budidaya utama di Wilderness Utara dalam 7 hari, membuka jalan bagi Yang Mulia, dan Hak akan membalas budi Anda. Adapun bagaimana Anda memilih setelah itu tergantung pada apakah Anda adalah kaisar atau tidak. Tidak nyaman bagi Su untuk ikut campur. Petik 2. Pangeran ketiga tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, berbalik dan menatap Su Yang dalam-dalam, membungkuk kepadanya dengan hormat. Yang Mulia, jangan pernah melupakannya. Suara mendesing. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, Su Yang Ren telah menghilang di depan ketiga pangeran itu. Namun, dia tidak kembali ke Tianlanzong untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, tetapi langsung pergi ke hutan belantara utara. Ada lebih dari ratusan pasukan di hutan belantara utara, sekte besar dan kecil, yang 2/3-nya mempertahankan postur netral, dan sepertiganya dekat dengan keluarga kerajaan barbar, dan mereka terikat untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan tentara dinasti Xia. Besar, lebih dari 30 sekte kultivasi ini adalah tujuan inti yang akan dilenyapkan Su Yang. Malam berbintang, sekte terbesar ketiga di Wilderness Utara bagian atas puncak Aola Guyue. Di bawah bulan, sosok putih berdiri di langit, seperti makhluk abadi yang terbawa angin, memandang dengan tenang di puncak gunung. Setelah 10 napas, pembuluh darah Guyue Tang jatuh. Suara panjang yang kuat dan tak tertandingi menyapu, di atas puncak utama Aula,
Ratusan pembudidaya di atas alam jindan, pemuja yang tak terhitung jumlahnya muncul di puncak gunung satu demi satu, melihat sosok kesepian di antara bintang-bintang dan bulan. Siapa orang yang berani mengatakan kata-kata liar seperti itu? Pedang Guanyun. Su yang menyembunyikan wajahnya dengan kekuatan nebula, dan orang biasa tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Dia hanya bisa merasakan aura raja di seluruh dunia yang memancar dari atas nebula. Tujuan menyembunyikan identitas bukanlah untuk memberikan tekanan kepada pangeran ketiga, dan tidak membiarkan Tian Lanzong membawa kambing hitam karena tindakannya. Saat ini, Su yang hanyalah seorang pendekar pedang, memegang pedang dengan hatinya, tanpa mempertanyakan sebab dan akibat. Guanyun Jian, kenapa kamu belum pernah mendengar tentang orang ini? Siapa dia? Huff, berani begitu sombong, membantai sekte saya dengan satu orang, itu konyol. Segala macam retorika berosilasi dengan bebas. Namun, hitungan mundur hingga 10 tarikan napas di jantung Su yang tidak pernah berhenti. Zeng, ketika dia membuka matanya seperti bulan yang cerah lagi, sebuah rintihan pedang bergoyang dari bawah bulan. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas di udara, berkedip dengan pikiran Su yang tanpa peringatan. Ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang diukur dengan pengukuran keluar dari ketiadaan, dan terbang menuju puncak utama Aula Guyue. Tidak, minggir, situ Guyue, Master Aula Guyue Tang, langsung memberikan umpan balik, memanggil bawahannya untuk melarikan diri. Namun, dalam menghadapi deretan pedang tajam yang mengalir deras, kebanyakan orang masih kehilangan naluri untuk melawan. Gemuruh, suara pedang yang mengerikan terus meletus, dan setiap cahaya pedang menghantamnya pada saat yang sama itu berarti badai pedang yang dahsyat menyebar, dan tempat yang dilewatinya adalah ritme pembunuhan 7 eming. Tidak, siapa pria ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Siapa yang suci, yang mulia? Mengapa membunuh Guyue Tang kami? Tidak ada respon. Di bawah bulan, hanya ada keberadaan dangkal yang memprovokasi ribuan ilmu pedang dengan berpegangan pada angin dan bulan, menggunakan kekuatan langit secara sembrono untuk memberi sanksi kepada semut-semut yang menyedihkan ini. Jalan surga, berhentilah membunuh dengan membunuh. Pembunuhan hari ini akan ditukar dengan pertempuran yang lebih menyenangkan di medan perang 7 hari kemudian. Su yang menggunakan caranya sendiri untuk membuka jalan berdarah ke utara untuk dinasti Xia besar. Ini adalah harga abadi untuk ditukar dengan Sky Lanzong, sebuah janji, 10.000 orang layu tulang. Gemuruh. Pada langkah terakhir, dua jari Su yang berada di udara, dan cahaya pedang biru besar meledak di antara roda bulan. Dengan satu pedang, bulan yang sepi menjadi kesedihan. Puncak dan punggung bukit yang menjulang tinggi runtuh, dan seluruh barisan Guyue Tang menjadi kuburan tepat setelah malam ini. Malam ini, angin sepoi-sepoi sedikit sejuk, dan udara dipenuhi dengan kesunyian yang tak terlukiskan. Su yang pergi di udara, tetapi juga menyebarkan nama yang dimiliki Guanyun ke seluruh medan perang Northern Wilderness dalam semalam. Dalam 6 malam berikutnya, ada lebih dari 30 warisan sekte, tanpa kecuali, tidak ada yang bisa lolos dari nasib sanksi. Setiap orang menyebarkan nama Guanyun Suotsein, seorang pria yang selalu menari dengan pedang di bawah bulan, mewakili mimpi buruk seluruh dunia budidaya hutan belantara utara. 7 hari kemudian, ketika 3 pangeran, yang telah mengumpulkan 300.000 tentara di balik baju besi emas, mendapatkan dokumen dari semua lini dunia budidaya hutan belantara utara, mereka akhirnya menunjukkan senyuman lega. Yang mulia, akhirnya Anda memenuhi janjimu. Jika dia mewarisi Daxia di masa mudanya, dia akan melindungi Tian Lanzong selamanya. Pergilah. Panjang, suara trompet naik ke langit, dan matahari sore membuat 300.000 baju besi emas bersinar. Pada saat ini, ketiga pangeran itu penuh dengan semangat perang yang tinggi, dan demikian pula, nama Su yang selalu tertulis di hatinya. Apa katamu? Puncak Gunung Jianyin di hutan belantara utara yang terpencil. Markas besar Heavenly Sword Holy Land, salah satu dari 10 tempat suci di daratan. Kepala sesepuh yang bertanggung jawab atas wajah Jian Kuang Wuxi tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lebih dari 30 sekte di Northern Wilderness, dalam waktu 7 hari, semuanya dihancurkan oleh seorang ahli terkemuka. Masih menjadi Master Kendo, Enlighten the Great Elder, informasinya akurat, dan keluarga kerajaan telah mengonfirmasinya secara pribadi. Selain itu, dinasti Daxia telah mengirim 300.000 pasukan ke hutan belantara utara. Kali ini,
Xiong Rui khawatir hal itu akan benar-benar membuat marah dinasti Daxia. Kaisar sekarang. Petik 2. Saat berjalan di Aula Presbiterian Agung, saya memikirkan tentang tindakan balasan di benak saya. Tanah suci pedang surgawi selalu menjadi pendukung terbesar di balik berbagai urat alam belantara utara, dan itu juga merupakan alasan mendasar mengapa seluruh alam gurun utara dapat berdiri dengan bangga di Kizu selama ribuan tahun. Anda tahu, hanya ada 10 tempat suci di seluruh benua, dan setiap tempat suci memiliki peninggalan abadi puluhan ribu tahun, dan skala serta kekuatannya jauh melampaui perbandingan sekte kecil biasa. Tapi sekarang, perang antara Beihuang dan dinasti Xia besar berarti bahwa dinasti tersebut tidak memberikan tanah lagi kepada pedang suci surgawi, yang membuat tanah suci sangat tidak nyaman. Anda tahu, latar belakang yang sekuat dinasti Xia besar tidak cukup untuk dilihat di depan tempat suci, tetapi sekarang Kaisar Xia tidak tahan, dan itu pasti akan sepenuhnya menyelesaikan masalah perbatasan di hutan belantara utara. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Penatua Agung, menurut pendapat saya, dinasti Xia besar takut bahwa ia secara sadar penuh dengan sayap, dan perlu mengirim seseorang untuk mengalahkan mereka. Di bawah aula, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berbicara dengan pelan, salah satu tetua tanah suci pedang surgawi. Ya, itulah yang saya maksud. Meskipun 10 orang di tanah suci saya semuanya mundur, tetapi dengan latar belakang epigenetik kami, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dihadapi oleh dinasti Xia besar. Dia mengirim kelompok pedang 100 orang masuk gua surgawi dan mengikuti beberapa lagi. Para tetua alam Yuan Shen, beri mereka awal yang baik. Petik 2. Suara seperti ini satu demi satu di aula. Tahukah Anda, 10 tempat suci memiliki status transenden di daratan, dan semuanya memiliki keagungan yang tak tertahankan. Meskipun kekuatan tingkat dinasti sudah menjadi raksasa di dunia fana, di mata tempat-tempat suci ini, tetapi sekelompok semut sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berlatih bersama. Mereka yang menentangnya, apalagi tidak mematuhi keagungan tanah suci, jika tidak maka akan dilenyapkan. Kepala tetua memegangi tangannya di punggungnya, dan setelah beberapa lama dia hanya bisa mengangguk sedikit. Dinasti Daxia belaka. Saya tidak akan melihatnya. Satu-satunya hal yang membuat saya bertanya-tanya adalah bahwa itu dapat menghancurkan saya hanya dalam beberapa hari. Apa kesakralan lusinan orang kuat di hutan belantara utara? Jika orang ini adalah alasan mengapa dinasti Xia Agung melawan kita, maka kita harus berhati-hati. Petik 2. Di mana Ling Yao? Tetua yang hebat memanggil, dan seorang wanita dengan wajah dingin tiba-tiba muncul di aula dalam balutan gaun putih. Orang ini adalah pedang Ling Yao di antara generasi muda 7 anak laki-laki roh pedang di tanah suci pedang surgawi, dan juga yang paling dibanggakan dari murid tertutup dari Tetua Agung. Pada usia ini, dia telah mencapai beberapa prestasi di ilmu pedang, dan budidayanya telah menembus alam dewa primordial. Dari sudut pandang ini saja, fondasi tanah suci sangat mengejutkan. Hanya di kalangan generasi muda, tidak jarang menjadi kuat di alam roh primordial, apalagi para tetua dan fosil hidup yang mempertahankan kemuliaan tanah suci. Tuan, apa pesanan Anda? Aku memerintahkanmu untuk segera berangkat dan menyelinap ke dalam keluarga kekaisaran dinasti Xia Agung, siap menerima utusan dari tanah suci kapan saja, dan pada saat yang sama menyelidiki identitas pembangkit tenaga listrik misterius yang memasuki alam gurun utara. Petik 2. Mata Ling Yao tertegun, dan dia mengangguk sedikit, ikuti perintah. Di atas langit, cahaya perak yang bersinar-bersinar seperti pelangi, dan Ling Yao Yu Jian Dunkong pergi. 3 tetua, 5 tetua dan 2 adik laki-laki, Anda berangkat dalam 3 hari dengan kelompok pedang 100 orang, mewakili tanah suci pedang surgawi, dan menyapa dinasti Xia Agung, terutama kaisar mereka yang merasa benar sendiri. Saya ingin melihat, apa orang ini? Siapa yang memberinya keberanian untuk menyerangku di Northern Wilderness? Petik 2. Pemenuhan. ... Untuk sementara waktu, berbagai urat dari Wilderness Utara melonjak. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Berita tentang aksi di Tanah Suci menyebar seperti api, dan dunia menjadi gempar, dan tentu saja itu juga menyebar ke sisi dinasti Xia besar, sehingga semua orang tahu. Setelah Kaisar mendapat berita itu, dia cukup tenang, tetapi dia juga tahu bahwa umpan balik yang tegas dari Tanah Suci berarti bahwa konflik akan meningkat cepat atau lambat. Sekarang barisan barbarian utara Xiong Rui telah diputuskan untuk dihancurkan, Tanah Suci pedang surgawi akan menjadi musuh cepat atau lambat. Itu adalah musuh, kita harus menghancurkannya secepat mungkin. 2 Kaisar,
bagaimana menurutmu tentang sikap Tanah Suci? Pangeran kelima dan pangeran kedelapan saling memandang, ekspresi mereka sangat serius, dan tidak ada ide di permukaan. Ayah, Tanah Suci Pedang Surgawi telah melindungi hutan belantara utara selama ribuan tahun. Justru karena keberadaannya belantara utara berani menyerbu perbatasan utara kita berulang kali dan tidak bermoral. Meskipun Tanah Suci memiliki warisan yang mendalam, jika mereka hanya membiarkan mereka bertindak sembarangan, di mana keagungan Daxia saya? Petik 2. Pangeran kedelapan tidak takut berperang, anak ini bisa dibilang mengikuti ibu selirnya yang cantik dan memikat. Karena cepat atau lambat Anda akan menjadi lawan, lebih baik mengambil kesempatan untuk melakukan pertempuran yang hebat. Sebaliknya, 5 pangeran lebih konservatif. Sebagai pangeran yang lahir dari ratu, sudut pandang kelima pangeran selalu menjadi titik awal pro dan kontra dinasti itu sendiri. Ayahku, anakku berpikir bahwa kita tidak boleh menggunakan Tanah Suci. Kekuatan Tanah Suci tidak lebih baik daripada Xiong Rui. Tidak baik bagi kita untuk merobek wajah kita dengan Tanah Suci Pedang Surgawi. Tapi sejak Xiong Rui harus disingkirkan, kurasa kita bisa menggantinya. Karakter dari berbagai garis di Northern Wilderness bekerja sama dengan kuat dengan Heavenly Sword Holy Land untuk mencapai tujuan menang-menang. Petik 2. Begitu strategi pangeran kelima keluar, pangeran kedelapan segera menjadi marah dan langsung membantahnya. Kakak kelima, maksudmu kita ingin dinasti Daxia kita menjadi anjing untuk Tanah Suci Pedang Surgawi? Apa yang dikatakan saudara kedelapan agak canggung, tapi kamu harus mengerti bahwa meskipun kamu adalah anjing, setidaknya ada rumah anjing untuk melindungi kamu dari angin dan hujan, dan setidaknya ada tulang untuk dikunyah. Tapi jika itu adalah salah satu dari 10 tempat suci di daratan, Tanah Suci Pedang Surgawi secara terbuka merobek wajah Anda, dapatkah Anda membayangkan konsekuensinya? Petik 2. Kamu, kedua bersaudara itu memelototi satu sama lain, dan akhirnya membuat Kaisar bosan dan berkata, jangan bicara sedikit pun. Aku mengerti apa yang kalian berdua maksudkan secara alami. Gengsi nasional tidak bisa hilang, tapi fondasi Tanah Suci Pedang Surgawi juga bukan sesuatu yang bisa kita hadapi hari ini. Dilema perlu diselesaikan dengan menemukan titik tumpu yang sesuai. Poros, kata Kaisar sepertinya menyebut kedua pangeran itu sekaligus. Ayah, ada satu orang yang ingin saya rekomendasikan untuk titik tumpu yang Anda sebutkan. Begitu pangeran kelima berbicara, pangeran kedelapan segera bereaksi, tetapi bagaimanapun juga, itu sudah terlambat. Sekarang kedua pangeran memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada Suyang jika mereka dapat membantu Daxia menghindari krisis atas namanya sendiri, peluang suksesinya akan sangat meningkat. WHO, Suyang, pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Kabupaten Tianwu, pemimpin leluhur Tianlanzong. Leluhur, 5 pangeran dari dinasti Xia Agung ada di sini. Ada jejak ketidakberdayaan di wajah Ling Qingsu. Xindao, pangeran ketiga Nima baru saja tiba, dan pangeran kelima datang lagi. Benar saja, perjalanan ke kompetisi seni bela diri Suyang ini benar-benar ada harganya. Tetapi pada akhirnya, Suyang melakukan ini untuk Ling Qingsu dan Tianlanzong. Begitu suara itu jatuh, pangeran kelima berjalan ke lobi Tianlanzong dengan beberapa rombongan baju besi emas bertopeng. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini? Pangeran kelima tahu aturannya dengan sangat baik, jadi dia tidak punya waktu untuk datang. Selusin kotak besar terdaftar di tang besar, dan tidak diragukan lagi itu adalah harta terbaik dalam perbendaharaan dinasti Xia besar. Suyang tertawa dan bangkit, tentu saja dia tidak peduli dengan hal-hal asing ini, tetapi dia sangat tertarik untuk membalas 2 bantuan yang tersisa secepat mungkin. Jika kamu tidak pergi ke Three Treasures Hall, kupikir 5 pangeran yang datang ke Skylanzong secara pribadi kali ini harus memberitahuku untuk memenuhi janjinya. Hahaha. Yang mulia benar-benar terlihat seperti manusia, dan Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari wawasan Anda. Ya, saya di sini hari ini, untuk diri saya sendiri dan untuk Daxia. Orang-orang di Tanah Suci Pedang Surgawi sangat marah karena saya pengiriman pasukan dinasti. Masalah ini sangat merepotkan, sang ayah tidak tenang dalam hatinya, mencari solusi yang memiliki yang terbaik dari kedua dunia, yang tidak hanya memiliki alasan untuk mengirim pasukan untuk menghapus masalah North Wilderness, tetapi juga menghibur Tanah Suci Pedang Surgawi. Petik 2. Sudut mulut Su yang terangkat ringan dan bertanya, jadi, 5 pangeran telah merekomendasikan saya kepada Kaisar. Tepat,
Saya di sini hari ini untuk secara resmi mengirimkan undangan kepada Anda atas nama Kaisar. 3 hari kemudian, pada perjamuan para pejabat, Kaisar berharap Anda dapat hadir sebagai pemimpin. Dari berbagai lini kultivasi, Su Yang berpikir sejenak, jika ini yang Anda ingin saya lakukan, tidak masalah. Selamat tinggal dulu. Pangeran kelima tersenyum dan membungkuk kepada Su Yang, lalu pergi dengan beberapa pengawal pribadi. Ketenangan dipulihkan di lobi. Ling Qingsu memandang Su Yang dengan tatapan bingung, seorang leluhur adalah bantuan yang sangat berharga, orang ini akan menggunakannya untuk mengundang Anda ke istana untuk makan. Ini, Su Yang tersenyum dan meliriknya, gadis bodoh, sesederhana itu. Apakah istana adalah tempat di mana semua orang bisa pergi? Saya mengharapkan orang-orang dari Tanah Suci Pedang Surgawi dalam 3 hari. Atau, Pangeran kelima, pasukan di istana akan mengambil kesempatan ini untuk menekan saya dan mencari lebih banyak keuntungan untuk kelima pangeran. Petik 2. Setelah mendengarkan interpretasi Su Yang, Ling Qingsu segera mencerahkannya, tetapi dia juga menjadi lebih bingung tentang motif leluhurnya. Karena nenek moyang telah menebak tujuan mereka sejak lama, mengapa dia masih setuju begitu saja? Su Yang merawat lengan bajunya dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah urusan kerajaan, mana yang sederhana? Singkirkan saja masalah ini secepat mungkin. Dinasti Xia besar adalah penghalang terpenting Tianlanzong. Jika saya pergi di masa depan, dengan urat nadi ini, Anda juga bisa hidup lebih aman. Petik 2. Kalimat yang tampaknya tidak disengaja keluar dari mulut Su Yang, tetapi itu menyebabkan hati Ling Qingsu sangat terkejut. Nampaknya pria ini selalu seperti ini, menaruh perhatian pada orang-orang di sekitarnya yang tersirat, tidak pernah dengan sengaja mengungkapkan apapun, namun perasaan tabah semacam itu selalu ada. Mungkin inilah perwujudan pesona Su Yang yang luar biasa. 3 hari kemudian, Istana Musim Panas Agung. Kaisar berpesta dengan para pejabatnya, menyanyi dan menari, dan ada suasana yang hidup di aula utama. Su Yang duduk di meja pertama di sebelah kiri aula atas, menunjukkan statusnya sebagai orang pertama dalam sekte kultivasi. Jelas, itu juga pengaturan yang disengaja yang dibuat oleh dinasti. Etiketnya memang komprehensif. Selama perjamuan, Kaisar bersulang beberapa kali untuk bersenang-senang dengan para pejabat, dan tiba-tiba menyebut nama Su Yang, menggunakan kontes sebelumnya sebagai topik. Hao Sheng memuji Tianlanzong dan Su Yang sendiri. Hehe, Yang Mulia sopan, Su Yang adalah orang asing, dan Tianlanzong telah diberkati oleh dinasti selama bertahun-tahun. Sekarang Su Yang malu dengan kesopanan seperti itu. Hei, Yang Mulia salah. Seperti Lanzong hari ini, tetapi warisan besar dari dinasti Xia Agung saya, berdasarkan kultivasi Anda adalah penguasa tingkat warisan Tanah Suci, tapi itu saja. Yang Mulia, Menteri tua dengan berani melamar, menghormati Yang Mulia Su Yang sebagai Taifu, memilih salah satu pangeran sebagai murid, dan secara pribadi mengajarkan teknik-teknik yang mengguncang dunia. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Orang tua yang membuka mulutnya adalah salah satu menteri terpenting di garis 5 pangeran, dan setelah sedikit darinya, ratu yang duduk di atas kaisar juga bersemangat. Yang Mulia, baru-baru ini, orang kelima selalu berbicara kepada saya tentang penyembahan dan kekagumannya kepada Yang Mulia Su Yang dari Tianlanzong. Selir dengan berani meminta restu ini. Yang Mulia, segera setelah ratu selesai berbicara, selir Donggui, ibu dari 8 pangeran di seberang, tidak bisa duduk diam, dan bergegas ke sisi kaisar untuk memohon pada 8 pangeran. Sekarang pemandangannya sangat memalukan. Su Yang tidak setuju dengan Nyima, dan langsung dijebak oleh orang-orang ini. Jika dia menolak sekarang, niscaya akan memukul wajah keluarga kerajaan, jadi niat Su Yang untuk meminta keluarga kerajaan untuk melindungi Tianlanzong secara alami akan tidak terrealisasi. Kedua permaisuri tidak tahu sesuatu, kultivasi adalah sesuatu yang tidak dapat Anda paksa. Kedua pangeran memiliki kekuatan yang kuat di dunia gua, tetapi dalam hal seni bela diri, kemampuan mereka untuk menampilkan tidak mencukupi. Su punya saran untuk itu, mengajarkan 7 ilmu pedang saat itu juga, siapa yang dapat memahami dalam waktu singkat bahwa Su menerimanya sebagai murid, bagaimana kalau? Petik 2. Oke, seperti yang dikatakan Yang Mulia. Kaisar buru-buru meminjam keledai dari anak tangga Su Yang dan berteriak untuk menghentikan kedua wanita itu agar tidak terus bertarung, dan kemudian memanggil 5 pangeran dan pangeran ke-8 ke istana, mengklarifikasi sebab dan akibat. Pangeran kelima pada awalnya adalah orang yang mengundang perjamuan.
Ratu dan menteri bernyanyi bersama untuk membuka jalan bagi pangeran kelima. Tanpa diduga, selir kekaisaran akan ditendang. Tapi kelima pangeran itu berkata mereka tidak panik sama sekali. Saya menggunakan bantuan berharga itu untuk mengundang Su Yang, dan akhir persidangan ini sudah hancur. Dua pangeran, ilmu pedang 7 jurusku luar biasa. Su tidak pernah mewariskan kepada orang lain. Dengan kata lain, siapa yang telah mempelajari ilmu pedang 7 jurus ini berarti ia akan memiliki kesempatan tak terduga lainnya dan bahkan lintasan kehidupan di masa depan. Akan ada kemauan juga ada perubahan. Begitu Anda memilih menerima, tidak akan ada mundur. Anda harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Petik 2. Kata-kata Pangeran Kuan kelima ketika Su Yang menyiratkan bahwa dia mengangguk dan setuju. Sedangkan untuk Pangeran ke-8, dia masih sedikit tertegun, tetapi dia secara alami senang belajar ilmu pedang secara gratis. Kakak kelima pasti tidak bisa bersaing di aula, jadi dia mengangguk dengan cepat. Nah, Yang Mulia, mohon tutup mata Anda, dalam kondisi pikiran yang sangat halus, dan bersiaplah untuk menerima apa yang telah saya ajarkan. Suara Su yang sangat lembut, dan ketika mereka bertiga menutup mata mereka dengan saksama pada saat yang sama, aura pedang yang sangat kuat melonjak dari tubuh Su Yang. Gemuruh, cahaya pedang biru es yang menyilaukan dengan cepat berkumpul dari atas kepala Su Yang, tetapi dia tidak tahu bahwa kemunculan adegan ini benar-benar mencerahkan mata seorang pelayan kecil di samping kaisar. Ah, apa? Kendo ini, bagaimana ini begitu familiar?